Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regi Septia Putra. Saya mahasiswa Teknologi Informasi pada Universitas Bina Dharma Palembang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai teknologi informasi menggunakan audit pengendalian entity level pada tempat saya bekerja dahulu, yaitu PT Inti Sakato Provider. Pertama, mengenai perusahaan Inti Sakato Provider. Perusahaan Inti Sakato Provider ini adalah perusahaan penyedia layanan jasa dan jaringan telekomunikasi yang berdiri sejak tahun 2011. Perusahaan ini berfokus pada teknologi informasi dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya. Perusahaan ini menyediakan layanan akses internet kepada pengguna, di mana perusahaan ini berperan sebagai koneksi antara pengguna internet dan jaringan global, serta beberapa layanan tambahan seperti email, registrasi domain, layanan VoIP, dan lain-lainnya. Saya mulai bekerja di perusahaan ini tahun 2015 sampai 2017, di mana saya merupakan seorang sales pada perusahaan Inti Sakato Provider tersebut. Untuk struktur organisasi mendefinisikan hierarki dalam sebuah organisasi untuk membantu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan ini memiliki beberapa divisi seperti divisi RDS yang berfungsi sebagai pengelola kebutuhan media, server, alat komunikasi, dan lainnya sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, divisi PMO yang berfungsi sebagai pengelola data komunikasi pada customer dan jadwal survei. Yang ketiga yaitu divisi pre-sales yang berfungsi sebagai negosiator dengan calon customer dan customer yang sudah berlangganan, di mana saya waktu itu merupakan bagian dari divisi pre-sales tersebut. Untuk proses perencanaan strategi teknologi informasi pada perusahaan ini meliputi persiapan divisi untuk pembangunan aplikasi website maupun mobile, penyedia server, domain hosting, dan divisi pre-sales. Untuk bagian indikator kinerja, perusahaan ini dilihat dari kesanggupan penyelesaian pekerjaan sesuai waktu dan bobot masing-masing pekerjaan. Dalam prioritas proyek teknologi informasi, perusahaan ini menekankan pada kebutuhan yang penting serta mengelola proyek sesuai dengan aktivitas dan divisi yang ada. Evaluasi terhadap tata kelola eksekusi proyek teknologi informasi dilakukan untuk meningkatkan kemampuan divisi RDS dan menyesuaikan lisensi serta harga pelayanan dengan kebutuhan teknologi. Evaluasi standar tata kelola proyek teknologi informasi. Pada perusahaan ini, evaluasi dilakukan dengan menyediakan divisi khusus yang berfungsi membantu RDS dan menyediakan negosiasi dengan lisensi serta harga pelayanan sesuai kebutuhan teknologi. Untuk kebijakan perusahaan sendiri, perusahaan menerapkan kebijakan keamanan teknologi informasi sesuai standar teknologi yang digunakan dan melakukan evaluasi terhadap proses pengendalian staf teknologi informasi
dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam pengembangan teknologi informasi, serta terdapat prosedur hiring dan termination yang dilakukan sesuai kinerja yang dibutuhkan. Kebijakan dan penggunaan media juga diatur dalam perusahaan ini. Untuk membatasi penggunaan media sesuai peraturan yang ada, terdapat juga verifikasi, pengawasan, dan perencanaan yang dilakukan oleh leader yang ditunjuk untuk menjamin setiap pekerjaan sesuai dengan job desk yang ada, dengan melakukan audit sistem informasi ataupun teknologi informasi. Menggunakan audit pengendalian entity level, perusahaan ini dapat memastikan bahwa sistem yang dibangun pada saat itu merupakan sistem yang aman, efektif, dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Lanjut pada proses penilaian risiko. Penilaian risiko dilakukan berdasarkan kemampuan antar pelaku pada divisi yang melakukan keamanan pada setiap proses data transaksi. Adapun evaluasi kemampuan pada staf teknologi informasi, evaluasi dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan staf teknologi informasi agar dapat dilakukan pengembangan pada staf yang memiliki kelebihan-kelebihan pada teknologi informasi tersebut. Untuk evaluasi kebijakan proses data, evaluasi ini dilakukan oleh divisi tertentu untuk mengamankan data sesuai bobot proses data tersebut agar aman dalam transaksi data. Pada pemenuhan hukum, proses pemenuhan hukum dilakukan untuk menjaga integritas perusahaan dengan mendaftarkan nama dan produk ke lembaga resmi yang sudah terlegalisasi. Evaluasi proses end user. Jika customer memberikan feedback yang baik, pelayanan akan dipertahankan. Jika tidak, akan dievaluasi untuk menjaga integritas perusahaan. Evaluasi proses pemenuhan lisensi. Proses pemenuhan lisensi dilakukan dengan mendaftarkan brand di komunitas agar diakui dan tidak ditiru pihak lain. Karena pada zaman saat sekarang ini, saya merasa banyak pihak-pihak lain yang melakukan kecurangan dalam berdagang, misalnya kan, karena tidak ada lisensi atau brand-brand yang didaftarkan pada provider-provider tertentu, maka perusahaan saya waktu itu mendaftarkan brand yang sudah legal ke badan-badan tertentu pada pemerintahan, yang dimana kalau ada oknum-oknum yang meniru atau memperjualbelikan nama perusahaan atau brand kami waktu itu, maka ada divisi tertentu pada perusahaan yang akan menindaklanjuti masalah-masalah tersebut, karena pada setiap perusahaan memiliki motivasi untuk memberikan yang terbaik. Audit teknologi dan divisi lainnya diperlukan untuk perkembangan divisi dan menambah kebutuhan customer serta menyediakan layanan sesuai era globalisasi. Baiklah, mungkin hanya sekilas itu saja mengenai perusahaan tempat saya bekerja dahulu. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.